Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfatun Nasiha dari kelas TI 1C dengan NIM 190102031. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai single linked list non-sirkular dengan head dan tail. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur data yang diampu oleh Bapak dosen Anas Setiawan Prabowo, Eskom MM. Langsung saja kita membahas mengenai materinya, yaitu tentang single linked list non-sirkular dengan head dan tail. Untuk tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khususnya, yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami single linked list non-sirkular dengan head dan tail. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami operasi yang digunakan dalam single linked list non-sirkular dengan head dan tail. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan SLL NCHT dalam menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Untuk pengertian dari single linked list non-sirkular dengan head tail sendiri, yang pertama, single, yang berarti fit pointernya hanya satu buah saja dan satu arah, yaitu pointer next. Kemudian, linked list berarti salah satu bentuk struktur data yang berisi kumpulan data atau node yang tersusun secara sekuensial, saling sambung-menyambung, dinamis, dan terbatas. Kemudian non-sirkular berarti pointer next-nya ini tidak menunjuk pada dirinya sendiri. Kemudian head dan tail. Head dan tail ini digunakan untuk memanipulasi data. Head ini untuk list pertama dan tail ini untuk list terakhir. Operasi dalam SLLNC, yang pertama ada inisialisasi. Inisialisasi ini fungsinya untuk mengeset bahwa tidak ada node linked list. Yang kedua, fungsi empty. Fungsi ini untuk mengetahui kosong tidaknya linked list. Yang ketiga ada insert depan dan insert belakang, yang berfungsi untuk menambahkan data di depan dan di belakang. Kemudian hapus depan dan hapus belakang, yang berfungsi untuk menghapus data di depan dan di belakang. Yang kelima ada clear all data, yaitu untuk menghapus semua data. Yang keenam ada print linked list, yaitu untuk menampilkan isi dari linked list. Langsung saja ke inisialisasi. Inisialisasi ini caranya dengan mengeset head dan tail sama dengan null. Ini adalah contoh kodenya. Void inisial, head sama dengan tail sama dengan null. Jadi head ini mengarah ke null dan tail juga mengarah ke null. Kemudian yang kedua, empty. Caranya dengan mengecek apakah pointer dari head atau tail mengarah pada null atau tidak. Ini adalah kodenya. Jika tail sama dengan null, maka akan mengembalikan nilai benar. Jika salah, maka akan mengembalikan nilai salah. Yang kedua ada insert D atau menambahkan data di depan. Saat menambahkan data di depan, yang pertama dilakukan adalah membuat node baru terlebih dahulu menggunakan keyword new. Apabila list kosong, maka head dan tail akan diarahkan ke node baru. Apabila list tidak kosong, maka node baru akan mengarah ke data yang diacu oleh pointer head. Kemudian pointer head akan diarahkan ke data baru tersebut. Ini adalah gambaran saat menambahkan data baru di depan. Ini saat kondisi masih kosong, kemudian ada data baru, maka head dan tail akan langsung menuju ke data baru. Kemudian pointer next-nya akan mengarah ke null. Yang kedua, saat linked list ini sudah terisi, maka data baru, pointer dari data baru ini akan langsung mengarah ke head. Kemudian head akan diarahkan ke data baru. Ini adalah kode atau prosedur saat ini adalah prosedur untuk menambahkan data di depan. Ini adalah pembentukan node barunya. Kemudian ini saat LMT sama dengan 1 atau kosong sama dengan benar, maka head dan tail akan diarahkan ke baru. Ini adalah saat kondisi terisi baru next sama dengan head, kemudian head akan diarahkan ke data baru. Yang selanjutnya ada insert B atau insert data di belakang. Yang pertama juga sama, akan dilakukan membuat node baru terlebih dahulu menggunakan keyword new.
Kemudian apabila list kosong, maka head dan tail akan diarahkan ke node baru. Apabila list tidak kosong, maka pointer next dari node terakhir yang diacu oleh tail akan diarahkan ke node baru. Kemudian tail akan mengacu node baru. Ini adalah gambaran saat menambahkan data di belakang. Ini gambaran saat kondisi list sudah terisi. Pointer next dari tail akan langsung diarahkan ke data baru, kemudian tail akan dipindahkan ke data baru. Ini adalah kodenya. Ini saat pembentukan node baru. Ini saat kondisi linked list masih kosong, dan ini adalah saat kondisi linked list sudah terisi. Operasi yang selanjutnya adalah operasi hapus depan. Node yang ditunjuk oleh sebuah pointer tidak boleh dihapus begitu saja. Untuk mengatasinya diperlukan sebuah variabel pointer bantuan, misalkan temp, yang mengacu pada node yang hendak dihapus. Ini adalah gambaran atau ilustrasi node yang dihapus. Ini node pertama akan diberi nama temp, sehingga node pertama memiliki dua nama, yaitu temp dan head. Kemudian head diarahkan ke node selanjutnya, sehingga node pertama hanya memiliki nama temp. Kemudian delete temp. Ini adalah kode atau prosedur untuk hapus depan. Ini LMT pada saat kosong mengembalikan nilai salah, maka akan menjalankan kode berikut. Ini saat head next tidak sama dengan 0 atau isi ini lebih dari 1, maka node temp sama dengan head, kemudian head sama dengan head next, atau head sama dengan head kedua, kemudian delete temp. Jika isinya hanya 1, maka kita set saja head dan tail sama dengan 0. Kemudian jika linked list ini kosong, maka akan menampilkan list kosong. Operasi yang selanjutnya adalah operasi hapus belakang. Untuk menghapus node paling belakang diperlukan dua buah variabel pointer bantuan untuk bisa menemukan node sebelum terakhir. Ini adalah gambaran untuk menghapus belakang. Tail ini akan diarahkan ke node sebelumnya, kemudian node terakhir akan dihapus. Ini adalah source kodenya. Jadi diperlukan dua buah variabel bantuan. Di sini menggunakan nama temp dan del. Temp ini untuk mengakses node satu persatu, dan del ini digunakan untuk menghapus node terakhir. Jadi node sebelum terakhir ini node sebelum terakhir dapat diketahui dengan mengecek apakah pada node selanjutnya node tersebut diacu oleh tail atau tidak. Apabila ditemukan, maka node yang diacu oleh tail dihapus dan tail diarahkan ke node sebelum terakhir. Saat kondisinya list ini hanya terisi 1, maka diset saja head sama dengan tail sama dengan 0. Kemudian saat kondisi linked list ini kosong, maka hanya menampilkan list kosong. Operasi yang selanjutnya adalah clear all data atau menghapus semua data. Node akan dihapus satu persatu menggunakan variabel pointer del sebagai pointer untuk menghapus dan variabel pointer temp sebagai pengakses node. Setelah menghapus satu node, variabel del akan diarahkan ke node selanjutnya oleh variabel temp untuk kemudian menghapus node tersebut, demikian seterusnya sampai temp sama dengan 0. Kemudian head dan tail sama-sama diset dengan 0. Ini adalah gambaran saat menghapus semua data. Temp ini akan selalu berpindah dari satu node ke node selanjutnya sampai mengarah ke 0. Ini adalah prosedur saat menghapus semua data. Ini akan mencari saat temp ini sudah sama dengan 0, maka akan menghapus temp.
Saat sudah menghapus semua data, maka head sama dengan tail sama dengan 0. Operasi yang selanjutnya adalah print linked list atau menampilkan data pada linked list. Operasi print ini dilakukan dengan menggunakan variabel pointer bantu yang akan mengakses node satu persatu sampai ke node terakhir. Hal ini dikarenakan pointer head harus tetap berada di posisi node pertama. Node terakhir ditunjukkan dengan pointer dari node yang mengarah pada 0. Ini adalah gambarannya. Ini adalah operasi untuk print linked list. Saat kondisi linked list ini terisi, maka akan mencari. Saat time tidak sama dengan 0, maka akan terus menampilkan data. Jika list kosong, maka akan menampilkan tulisan list kosong. Ini adalah contoh program. Ini untuk file header. Di dalam file header ini ada prosedur dan fungsi. Ada juga tipe devstruct untuk mendeklarasikan variabel pointer. Ini adalah file untuk operasinya. Ada inisial, lempty, dan seterusnya. Kemudian ini adalah file mainnya. Di dalam file main ini nanti ada menu untuk memilih apakah akan menambahkan data di depan, di belakang, atau menghapus di depan atau di belakang, ataupun menampilkan data. Ini adalah output saat dikompil. Saat memilih menu 1, maka akan disuruh memasukkan data list. Kemudian ini saat menambahkan data di depan, maka 32 ini akan ada di depan 12. Saat memilih menambahkan data di belakang, maka 42 ini akan ada di belakang 12. Dan ini saat memilih menu 3 atau hapus data di depan, maka 32 ini akan terhapus atau hilang. Kemudian saat memilih menu 4 atau hapus data di belakang ini, maka 42 akan hilang. Kemudian 5 tampil data, karena datanya hanya terisi 1 yaitu 12, maka akan menampilkan 1 data. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.